Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih menggerakkan hati kita, menyehatkan badan kita, meringankan langkah sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin, yaitu sholat subuh berjamaah. Kondisinya sepertinya sudah mulai stabil gitu ya. Jamaah subuhnya mungkin di luar puasa juga semacam ini ya. Alhamdulillah, sebagian teman-teman kita mungkin sudah sibuk mempersiapkan lebaran, jadi malam terlalu capek sehingga sholatnya tidak bisa di masjid. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk istiqamah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah, dimudahkan oleh Allah agar selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, proses kita beragama ini menurut beberapa ulama melalui beberapa tahap, termasuk proses untuk mentakwakan diri itu. Tahapannya yang pertama adalah proses muwa'adah. Muwa'adah adalah proses mengingat kembali atau merasakan, memahami, mempelajari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita ini begitu diciptakan Allah, kita sudah tekan kontrak, tekan kesepakatan, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengingatkan janji itu ketika ruh-ruh kita diciptakan, seluruh ruh manusia diciptakan, Allah mengkonfirmasi, alastu birabbikum, apakah kamu menerima aku sebagai Tuhanmu? Seluruh ruh ketika itu karena merasa diciptakan Allah dan Allah adalah Tuhannya, maka mereka menjawab, kita semua termasuk ruh kita menjawab, qalu, mereka mengatakan, bala syahidna. Ini perjanjian. Nah, di kualitas kita ini ditentukan apakah kita konsekuen menepati janji. Sejatinya beragama ini adalah bagian dari proses menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami betul bahwa kita ini sebetulnya bukan dipaksa, tetapi kita yang sudah rela ketika itu. Kemudian perjanjian ini kita perbaharui ketika ya barangkali kalau saudara kita yang mu'allaf, yang masuk beragama Islam setelah dewasa, maka ada proses syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita yang sudah beragama Islam sejak lahir, syahadat ini kita ulang-ulang setiap sholat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, dan membaca syahadat ini hukumnya wajib. Nah, ini apa sebetulnya? Untuk mengulang-ulang. Nah, kalau mungkin dulu bapak dibayar sabta, sabta yang disumpah prajurit ya, diulang-ulang. Itu apa? Untuk menghadirkan dalam bawah sadar kita bahwa kita ini punya komitmen, punya kewajiban bahwa kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perkuat lagi 17 kali sehari semalam janji itu dengan membaca Fatihah, salah satu di antara ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah proses bagaimana kita mengingat kembali. Walaupun kadang-kadang kita mengucapkan tapi kita tidak
tidak merasakan. Nah, sekarang mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian proses mengingat. Jadi kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sungguhnya adalah mengingatkan kita sendiri bahwa kita rela hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini kalau ini semakin kita hayati, insya Allah yang lain akan menjadi mudah. Kemudian tahapan kedua, tentu setelah kita lahir, maka ada proses muallamah atau ta'lim, proses belajar. Tentu agama syariatnya tidak bisa diinjeksikan, tidak bisa ditanamkan, tapi dia perlu proses ta'lim, proses belajar, dan belajar ini tidak akan pernah tuntas Bapak Ibu. Maka dalam Islam dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kamu dari ayunan sampai liang lahat. Proses akhir belajar itu adalah ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, selama kita masih sehat, selama masih ada waktu, monggo dimanage, dikelola agar semangat untuk belajar terus menerus. Tidak ada alasan kulon pun sopoh hebat, tidak. Batasnya ya lahat, liang lahat. Jadi kalau orang yang berhenti belajar, ya berarti sudah hampir game ya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama ketakwaan kita ini sangat dipengaruhi, kualitas kemanusiaan kita ini sangat dipengaruhi bagaimana semangat belajar itu. Maka thalabul ilma faridatan ala kulli muslimin. Yang namanya sinau, belajar, ngaji itu merupakan kewajiban fardhu ain bagi seorang muslim, tidak terkecuali, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian, majlis-majlis taklim sebatas kita mampu, sebatas kita sempat, jangan pernah mengabaikan. Pengabaikan itu bagaimana? Waktu bisa, tenaga ada tapi malas. Nah, ini hati-hati. Ini bisa mendistorsi nilai-nilai atau kualitas keagamaan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah proses belajar ini diteruskan terus-menerus, kemudian ditambah diperkuat dengan proses muraqabah. Dari proses belajar ini kita menyadari bahwa kita ini selalu menghadirkan perasaan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang banyak beragama tapi tidak mencerminkan perilaku sebagai orang beragama? Karena apa? Karena lepas kontrol, lalai, atau mungkin lupa kalau seluruh perbuatannya terpantau detail, terpantau seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang barangkali perlu kita tingkatkan kesadaran ini. Berbagai penyimpangan itu sesungguhnya semuanya karena apa? Karena kesadaran dipantau oleh Allah itu menipis. Selama kita menguatkan kesadaran bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melaksanakan aturan-aturan itu akan lebih mudah. Cuma hari ini kita lebih apa? Lebih takut pengawasan makhluk daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan yang lalu saya mengikuti sebuah pelatihan pengelolaan masjid gitu. Itu ada data yang signifikan, kejahatan di masjid, ya pencurian dan segala macam itu menurun drastis pada masjid-masjid yang dipasang CCTV-nya. Jadi beberapa tahun itu ada datanya Pak. Oh, sekian masjid ada kejahatan. Nah, setelah dipasang itu diteliti ternyata ada penurunan angka kriminal. Jadi apa? Kira-kira manusia lebih takut pada CCTV daripada Allah. Ini sebetulnya kita sudah diingatkan bahwa apa itu? Kita ini kan katanya kiri kanan kita ada dua malaikat yang terus-menerus memantau. Dulu zaman Orde Baru ada namanya waskat, pengawasan melekat. Nah, para dai memplesetkannya waskat itu pengawasan malaikat. Nah, jadi puasa ini sejatinya kan kita sedang mempraktekkan itu.
Cuma sayangnya kita menganggap CCTV-nya Allah itu apa? Memilih-milih saja gitu. Yang dilihat, yang dipantau oleh Allah itu mungkin hanya makan dan minum gitu. Yang lainnya mungkin enggak. Karena faktanya beberapa kriminal yang sifatnya silent itu pada bulan puasanya juga banyak dilakukan dalam tanda petik orang yang sedang berpuasa. Nah, ini kualitas keyakinan kita terhadap kemampuan CCTV Allah itu yang barangkali perlu kita tingkatkan. Padahal Allah tembus semuanya. Bahkan servernya itu tidak terbatas, unlimited. Kita lebih takut pada CCTV yang servernya itu terbatas. Bahkan kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, maka kita anjurkan ya kalau pasang CCTV itu harus ditulis di masjid ini dipantau dengan CCTV, walaupun barangkali ya orang nggak terpantau gitu kan. Walaupun kadang-kadang servernya ya nggak pernah dibuka gitu, tapi itu sudah cukup signifikan. Nah ini yang sebetulnya yang kita terapkan juga, hati-hati. Kita yakinkan bahwa tidak ada satupun gerak-gerik kita yang tidak terpantau oleh Allah Subhanahu. Insya Allah keyakinan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, proses mujahadah. Sungguh-sungguh kita memang urusan agama, urusan ketakwaan itu tidak begitu serius ya, tidak begitu detail, tidak full power gitu ya. Tapi kalau urusan dunia, wah kita cermat, detail ya. Tapi urusan akhirat itu kadang-kadang kena sebisanya. Ya sak kobre. Nah, jadi kita beribadah ini kadang-kadang menunggu sempat. Mestinya justru disempat-sempatkan. Nah, gitu ya. Beribadah, beramal baik itu tidak menunggu sempat, tapi justru disempat-sempatkan. Bahkan dalam situasi yang sangat sempit pun, mari kita berusaha untuk mengutamakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ini hanya uzur yang sedikit saja kita sudah mulai malas, mulai lalai dan sebagainya. Nah, ini yang perlu barangkali dan pada bulan puasa ini, Ramadan ini kelihatannya kita mujahadah ini lebih sungguh-sungguh, maksudnya ini lebih kondusif ya. Ada yang tiap hari baca Quran, yang jelas tiap malam sholat malam. Mungkin banyak juga yang zikir. Mungkin nanti setelah 10 akhir menjelang Lebaran ada yang i'tikaf gitu ya. Nah, situasi kesadaran semacam itu yang mestinya kita pertahankan. Jadi mujahadah itu sebaiknya memang kalau dalam dalam teori manajemen modern itu ya terencana, terukur dan terevaluasi. Nah, ini kan jarang kita lakukan dalam proses beribadah. Nah, tapi kalau untuk urusan harian kita, nah, itu biasanya terpantau itu. Apalagi yang masih bekerja gitu kan terencana. Tapi ibadah kita kadang-kadang tidak. Cenderung reaktif, cenderung spontanitas. Nah, jadi ada orang baru taat ketika dapat musibah. Ketika persoalannya genting, tiba-tiba mendadak takwa gitu. Kenapa? Yang untuk beribadah saja itu nunggu ada musibah gitu. Saya punya teman di perumahan elit lah gitu ya. Menurut saya elit gitu, karena untuk masuk itu sudah tingkat keamanannya 2 lapis gitu. Saya kebetulan sana ngaji, setiap pekan saya ke sana gitu. Saya tanya, Pak, yang sebelah ini agamanya apa tuh? Nggak ngerti, Pak. Wah, tuh Pak. Sudah berapa lama bertetangga? Sudah 3 tahun. Tidak ada simbol-simbol bahwa dia bisa menentukan dia beragama apa. Tiba-tiba perlahan kesempatan, oh ya Pak, tetangga saya ternyata Muslim Pak. Loh, kok ngerti?
Lah kemarin pas seripah Pak. Pas seripah itu di setel kaset Al-Qur'an gitu kan. Baru simbol beragama saja terlihat ketika ada musibah. Karena kita kan begitu. Kalau kita dapat musibah, penampilannya menjadi sangat alim gitu ya. Yang tidak pernah di rumah baca Al-Qur'an, baca Quran. Yang tidak pernah baju koko barangkali ya baju koko gitu. Ini simbol-simbol ini. Nah, ini yang sebaiknya jangan spontanitas. Jangan reaktif. Tapi justru mujahadah itu ya betul-betul kita menyengajakan. Beragama itu bukan sekedar merespon, tapi adalah bagaimana tadi, karena ini ada konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang sudah bersaksi ala bala syahidna. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, mari melakukan proses muhasabah. Muhasabah ini kalau dalam teori manajemen audit internal lah begitu ya. Dan ada ungkapan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitunglah dirimu agar sebelum kamu nanti dihitung Allah di yaumil akhir. Nah, sekali-sekali Bapak Ibu sekalian, mari kita merenung, melakukan muhasabah, introspeksi. Seberapa amal kita ini, seberapa waktu yang telah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, seberapa waktu yang telah kita gunakan untuk kesenangan dunia, seberapa banyak harta kita yang sudah kita tasarrufkan kepada jalan Allah, dan seberapa punya pula banyaknya yang telah kita sia-siakan. Atau juga perlu kita merenungkan, jangan-jangan dalam proses mencari rezeki ini ada hal-hal yang barangkali perlu disterilkan. Nah, ini muhasabah ini kalau para ahli sufi itu mereka melakukan setiap hari. Menjelang tidur ya diingat tadi siang hari ini sholat jamaahnya berapa kali gitu ya. Baca Qur'annya berapa halaman, zikirnya berapa banyak. Syukur-syukur bisa juga perbuatan dosanya berapa. Tapi kalau untuk mengingat-ingat dosa biasanya kita susah ya Pak ya. Karena kalau kita mengingat dosa itu yang segera alarm mencari alibi segera muncul gitu. Nah, tapi kalau mungkin dimulai dari mengingat-ingat kebaikan saja, sehingga apa yang kita perbuat hari ini itu bisa dipertahankan untuk besok. Apa yang telah kemarin bisa kita maksimalkan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, proses yang tadi itu kalau kita terus menerus kita lakukan, insya Allah membantu agar hari demi hari kita ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut makrifah, mengenal Allah gitu ya. Nah, hari ini memang kita banyak prosesnya karena kita kurang kenal dengan Allah, sehingga ya walaupun sering sudah sholat, puasa, tapi kadang-kadang kita belum begitu cetoh, belum begitu jelas keinginannya Allah, ridho Allah, sehingga kita kadang-kadang terbata-bata, kadang-kadang agak kesasar gitu ya. Kita anggap ini sudah benar, tapi ternyata belum benar. Nah, ini proses terus menerus. Kalau ini kita usahakan, tentu tidak ada yang sempurna, tapi kita sedang mengarah kepada berusaha untuk menyempurnakan diri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah sebagai amal yang terbaik. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.